Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum mata kuliah Machine Learning yang berjudul Eksplorasi Metode Convolutional Neural Network atau CNN untuk klasifikasi gambar digit, tulisan tanda tangan, terstruktur atau MNIST yang bersumber dari dataset Flattered berkas Excel. Untuk ketua kelompoknya di sini ada Nuzulul Laili, anggotanya Sahrul, saya sendiri Hasriani, dan Diki Armansyah Utomo. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui bagaimana model CNN dapat mengendali dan mengklasifikasikan angka dari 0 sampai 9 dengan tingkat akurasi yang tinggi. Oke, di sini pada slide ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian. Dalam pengolahan citra, metode machine learning bisa sering mengalami kesulitan dalam memahami hubungan antara pixel dengan sebuah gambar. Hal ini dikarenakan gambar memiliki pola spesial atau hubungan posisi antar pixel yang cukup kompleks. Oleh karena itu, digunakan metode Convolutional Neural Network atau CNN, yaitu salah satu algoritma deep learning yang memang dirancang khusus untuk mengolah data gambar. CNN mampu mengekstrak ciri-ciri penting dari gambar secara otomatis tanpa harus menentukan fitur secara manual. Sedangkan dataset yang digunakan adalah MNIST, yaitu dataset standar yang berisi gambar, angka, tulisan, dari angka 0 sampai angka 9. Pada praktikum ini, dataset tersebut disimpan dalam bentuk file Excel sehingga perlu diproses kembali menjadi bentuk gambar 2 dimensi sebelum digunakan oleh CNN. Ini untuk selanjutnya di sini yaitu karakteristik dataset MNIST Excel. Dataset ini disimpan dalam format Excel dan setiap baris mempresentasikan satu data gambar. Ini contohnya pixel 1, pixel 2, dan pixel seterusnya. Di sini ada labelnya, ada label 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini datasetnya memiliki 10 kelas, yaitu angka 0 sampai 9. Setiap data terdiri dari 20 fitur. Pixel yang nilainya telah dinormalisasi pada rentang 0 hingga 1. Keuntungan dari dataset ini adalah kondisi sudah bersih sehingga tidak terdapat data kosong atau missing value yang dapat mengganggu proses pelatihan model. Contohnya di bagian bawah di sini tampilkan contoh isi dataset berupa nilai pixel beserta label angka yang sebenarnya. Ini adalah representasi cuplikan dari baris dataset pixel MNIST dalam file Excel. Ini ada pixel 1 nilainya 09077, pixel 2 0.8662, dan seterusnya. Untuk labelnya di sini ada 0. Ini. Oke, untuk slide selanjutnya di sini ada pipeline processing data spesial. Di sini sebelum dilatih menggunakan CNN dilakukan beberapa tahap processing. Tahap pertama di sini adalah eksplorasi dan split, yang dimana di sini membaca berkas Excel dengan pandas, memisahkan matriks fitur atau 20 pixel dari label target. Di sini tahap kedua yaitu skala dan normalisasi, menggunakan min-max scaler untuk menjamin seluruh data pixel yang berada pada range absolute 0 sampai 1. Di sini ada tahap ketiganya yaitu padding atau reshape, yang dimana di sini menambahkan 5 kolom bernilai 0 atau padding agar total 25 fitur dapat di reshape ke dimensi 2D atau 5x5x1 yang sesuai dengan input CNN. Oke.
Untuk tahap keempat atau tahap terakhir, di sini adalah encoding label, yaitu mengubah kelas integer 0 sampai 9 menjadi representasi biner atau multi-class one hot encoding atau OHE. Sehingga setiap kelas dapat dikenali dengan lebih baik oleh model CNN. Oke, ini untuk slide kelima, arsitektur konvolusi model 5x5. Pada slide ini dijelaskan arsitektur CNN yang digunakan, yaitu spesifikasi layer model dan struktur matriks spasial. Oke. Untuk layer pertama adalah conv 2D dengan 32 fitur. Dengan 32 fitur yang bertugas mengekstrak fitur-fitur dasar dari gambar seperti garis dan pola sederhana. Untuk selanjutnya di sini terdapat max polling 2D. Max polling di sini terdapat max polling 2D yang berfungsi mengurangi ukuran data namun tetap mempertahankan informasi yang penting. Nah, kemudian terdapat layer conv 2D. Di sini keduanya dengan 64 filter untuk mengenali pola lebih kompleks. Setelah itu hasilnya diubah menjadi data satu dimensi menggunakan latent dan dense, yaitu 128 neuron, yaitu memetakan fitur spesial ke dalam fully connected. Untuk yang terakhir di sini terdapat output layer dengan fungsi aktivasi softmax yang menghasilkan prediksi untuk 10 kelas angka. Karena data awal hanya memiliki 20 fitur, dilakukan penambahan pending sehingga membentuk input berukuran 5x5x1. Ini karena dimensi awalnya bernilai 20, maka dilakukan penambahan dimensi atau padding sehingga membentuk struktur. Di sini X input sama dengan 5x5x1. Ini adalah representasi citra Gray-cell mikro yang completable dengan operasi Kernel 3x3 conv 2D. Oke, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini kita masuk ke bagian konfigurasi dan parameter model. Nah, pada proses pelatihan model di sini kita menggunakan beberapa parameter utama. Yang pertama ada optimizer. Nah, optimizer yang digunakan adalah Adam. Nah, kenapa Adam? Karena dia mampu mempercepat proses pembelajaran dan menghasilkan performa yang baik. Kemudian ada fungsi loss. Nah, di sini kita menggunakan fungsi kriteria cross entropy. Kenapa? Nah, karena dataset memiliki banyak kelas atau termasuk klasifikasi multi-kelas. Sedangkan untuk metrik evaluasi di sini digunakan akurasi. Digunakan akurasi itu untuk mengukur seberapa banyak prediksi model yang sesuai dengan data sebenarnya. Kombinasi dari parameter ini banyak digunakan pada model CNN karena memberikan hasil yang stabil dan akurat. Kemudian di slide ini menjelaskan untuk mekanisme proses training. Di sini dijelaskan bahwa data terlebih dahulu dibagi menjadi data laiki dan data uji dengan perbandingan 80:20. Selama proses training itu, model akan mempelajari pola-pola yang terdapat pada data laiki. Selain itu, sini gunakan juga metode early stopping untuk menghentikan pelatihan secara otomatis apabila model sudah tidak mengalami peningkatan. Tujuannya adalah agar model tidak mengalami overfitting. Kemudian selanjutnya itu ada metrik kinerja dan hasil evaluasi. Model CNN di sini berhasil memperoleh akurasi training sebesar 100% dan akurasi testing juga mencapai 100%. Selain itu, nilai loss mendekati 0 yang menunjukkan bahwa kesalahan prediksi model sangat kecil.
Namun juga perlu diperhatikan bahwa hasil ini dipengaruhi oleh kondisi dataset yang sudah bersih dan lebih sederhana dibandingkan dataset miniset asli, sehingga model dapat belajar dengan sangat baik. Kemudian kita masuk ke analisis hasil dan batasan sistem. Berdasarkan data hasil yang diperoleh, metode CNN ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, CNN di sini mampu mengenali hubungan antar piksel secara otomatis. Kemudian model yang digunakan juga cukup ringan, namun perlu diingat penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, dataset yang digunakan hanya memiliki 20 fitur. Kemudian untuk akurasi model kemungkinannya akan menurun apabila digunakan pada tulisan tangan yang lebih beragam atau memiliki banyak variasi dibandingkan dataset yang digunakan saat praktikum. Kemudian untuk bagian kesimpulannya, sebagai kesimpulan, implementasi metode CNN ini atau convolutional neural network pada dataset miniset ini berbentuk Excel berhasil dilakukan dengan baik menggunakan framework TensorFlow dan Keras. Di sini model juga mampu mencapai akurasi pengujian sebesar 100% dan dataset yang telah disediakan. Selain itu, penggunaan TensorFlow dan Keras membuat proses pembangunan model menjadi lebih sederhana dan efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.